pajak di rumah Kabere, kembali lagi dengan Maju Podcast. Maju bahas pajak, yuk yuk. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin dengan Mbak Dela sebagai fungsional penyuluh KPP Pratama Pamekasan. Halo Mbak Dela. Hai Niko. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Baik. Untuk podcast kali ini kita akan membahas hot topic nih Mbak. Jadi hot topic kali ini adalah program pengungkapan sukarela atau biasa disingkat dengan PPS gitu. Nanti sebelum kita ke materi inti, mungkin untuk mencairkan suasana kita main games dulu kali ya. Nah, ini saya ada games nih Mbak, namanya Agree or Disagree. Di games Agree or Disagree ini kita nanti akan mainkan, saya akan kasih Mbak Dela suatu pernyataan. Nanti Mbak Dela tinggal jawab aja setuju atau nggak setuju terkait pernyataan tersebut. Oke. Paham ya Mbak ya? Kayaknya udah paham Mbak. Langsung aja kita mulai gamesnya. Pertanyaan pertama. Ya. Oke. Setuju atau nggak setuju kalau mie kuah itu lebih enak daripada mie goreng? Setuju. Oh setuju, berarti suka yang kuah-kuah nih Mbak Iya Dela dong, nih. anget. Oh iya. Yang anget-anget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, setuju atau nggak setuju kalau misalnya hujan itu lebih enak daripada panas? Setuju. Setuju. Loh, tadi katanya suka yang anget-anget Mbak. Kan kalau hujan jadinya dingin nih. Oh iya. Tapi tetap lebih enak Suka hujan, oh, ya. Iya, bisa kayak mendengarkan lagu Utopia yang hujan itu ya. Sambil flashback. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Dela. Setuju atau nggak setuju kalau ikut PPS itu gampang banget caranya? Setuju banget. Siap, mantap. Ini pasti penasaran nih kenapa Mbak Dela bisa menyatakan kalau ikut PPS tuh gampang banget nih. Ntar kita akan jelaskan secara detail kepada tretan pajak sekalian tentang apa itu PPS, subjek PPS, dan gimana sih cara kita memanfaatkan PPS. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita masuk ke materi pertama. Mungkin banyak nih tretan pajak yang belum tahu apa sih itu PPS. Mungkin bisa dijelaskan ya Mbak Dela ya. Oke. Jadi PPS itu adalah program pengungkapan sukarela, yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan wajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Seperti itu. Oke, jadi PPS itu sukarela ya Mbak ya, sifatnya. Betul. Baik, untuk tretan pajak ini kita nggak ada paksaan nih untuk ikut PPS, tapi secara sukarela seperti itu. Nah, kalau misalnya itu definisi dari PPS, sekarang pertanyaannya siapa sih yang bisa ikut untuk memanfaatkan PPS ini? Ya, jadi untuk wajib pajak yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini, di sini ada dua kebijakan, di mana di kebijakan 1 itu bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang sebelumnya telah mengikuti tax amnesty. Dan di kebijakan 2 itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja, seperti itu Mas Niko. Oke, jadi ada dua kebijakan ya Mbak betul. Dela ya. Nah itu tadi dari subjeknya, yaitu siapa aja yang bisa memanfaatkan PPS. Nah sekarang apa sih yang diungkapkan dalam PPS itu, atau dengan kata lain objek pajak apa sih yang diungkapkan? Jadi di kebijakan 1 itu harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mereka mengikuti tax amnesty. Jadi itu bisa diungkapkan pada saat PPS ini, seperti itu. Nah, untuk kebijakan 2 itu untuk harta perolehan tahun 2016 dan 2020 yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT tahunan tahun 2020. Baik, itu tadi perbedaan dari kebijakan 1 dan kebijakan 2 ya. Tretan pajak jangan sampai salah pilih kebijakan ya nanti pada saat memanfaatkan PPS. Nah itu tadi dari subjeknya sudah, objeknya sudah, sekarang tarifnya Mbak Dela. Tarif dari PPS ini apakah beda juga tiap kebijakan? Jadi untuk tarifnya ini
Di setiap kebijakan beda-beda dan di setiap kebijakan ada 3 tarif, di mana untuk kebijakan 1 itu tarifnya 11% untuk harta deklarasi luar negeri, kemudian 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan di SBN atau hilirisasi atau renewable energy seperti itu. Nah, untuk di kebijakan 2 tarifnya lebih tinggi, yaitu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, kemudian 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Seperti itu Mas Niko. Baik, itu tadi tarifnya sesuai dengan objek yang diungkapkan dan sesuai dengan kebijakan yang dipilih ya Mbak Dela ya. Nah, kira-kira PPS ini tuh bisa kita manfaatkan sampai kapan sih? Nah, untuk PPS ini kan selama 6 bulan ya, udah dari 1 Januari 2022 sampai dengan nanti 30 Juni 2022. Jadi Waduh, ini udah udah mepet ya? Ya, betul, mepet banget. Jadi buat tretan pajak yang mau ikut PPS segera mengikuti biar kesempatannya udah tinggal dikit lagi nih, segera mengikuti program pengungkapan sukarela sebelum 30 Juni 2022. Oke, itu tadi berarti tinggal 3 minggu lagi ya tretan pajak. Jadi secepatnya tretan pajak yang punya harta yang belum diungkapkan di teks amnesti ataupun harta yang diperoleh tahun 2016 ke atas bisa langsung diungkapkan lewat program pengungkapan sukarela ini gitu. Selanjutnya kita ngomong tadi siapa yang bisa ikut, apa aja yang bisa diungkapkan. Sekarang yang sudah ikut nih, kira-kira manfaat yang diperoleh itu apa aja ya Mbak? Oke, jadi untuk manfaatnya bagi tretan pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini, di sini di kebijakan 1, wajib pajak tidak dikenai sanksi 200% atas PPh yang kurang dibayar, itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti. Dan untuk di kebijakan 2 itu tretan pajak tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2020 kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Nah, dari 2 kebijakan itu juga ada manfaatnya, yaitu manfaat lainnya data atau informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak seperti itu. Wah, banyak sekali ya manfaatnya ya untuk tretan pajak yang mau mengikuti program pengungkapan sukarela. Sekali lagi nih, ini karena udah mepet banget, tinggal kurang dari 3 minggu lagi ya Mbak Dela ya. Bisa langsung mengakses di laman www.pajak.go.id, tentunya secara online, jadi bisa tretan pajak manfaatkan 24 jam 7 hari. Jadi setiap hari, setiap saat, di mana aja selama ada sinyal, tretan pajak bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Wah, kita jadi semakin tercerahkan ya dengan apa sih itu PPS dari penjelasan Mbak Dela tadi. Terima kasih Mbak Dela atas penjelasannya. Sangat membantu. Tretan pajak saya yakin juga sangat tercerahkan juga. Selanjutnya mungkin announcement untuk quiz giveaway yang kita adakan di Instagram Story Pajak Pamekasan beberapa waktu yang lalu. Pemenangnya untuk episode kedua ini adalah dengan username @Safira Ulayaa. Selamat untuk Safira Ulayaa. Nanti untuk GoPay-nya bisa kita transfer, silakan cek DM Instagram kami ya. Baik, sampai juga kita di penghujung acara. Untuk tretan pajak yang punya saran dan masukan boleh disampaikan di kolom komen di bawah ini. Nanti kita akan review komen tretan pajak semua. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe sosial media Pajak Pamekasan untuk mengetahui info lebih lanjut atau update terbaru dari program podcast atau program-program lainnya dari KPP Pratama Pamekasan. Saya Niko pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.